Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Safitri Tayeb, NIM 1923063, kelas PAI 3B. Di sini saya membuat video pembelajaran. Tujuannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan yaitu variabel bebas, antara, dan terikat serta teknik penarikan sampel. Kita masuk ke pengertian variabel. Menurut S. Margono, variabel didefinisikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai, misalnya variasi model kerja, keuntungan, biaya promosi, volume penjualan, tingkat pendidikan manajer, dan sebagainya. Yang kedua, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan objek yang lain. Itu menurut Hatch dan Farhadi. Yang ketiga, menurut Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam variabel menurut fungsinya. Yang pertama, variabel independen atau yang lebih kita kenal yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua, variabel dependen atau yang lebih kita kenal variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang telah diteliti. Yang keenam, variabel rambang. Berlainan dengan variabel independen yang fungsinya sangat diperhatikan dalam penelitian, maka variabel rambang adalah variabel fungsinya dapat diabaikan atau pengaruhnya. Selanjutnya, macam-macam variabel menurut datanya. Yang pertama, variabel nominal, yaitu variabel yang bersifat discrete dan saling pisah antara kategori satu dengan yang lainnya. Misalnya, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan sebagainya. Yang kedua, variabel ordinal, yaitu variabel yang disusun secara tingkat yang berurutan. Jadi, merupakan ranking berurutan. Misalnya, dalam lomba ditentukan juara 1, juara 2, dan juara ketiga. Berikut, variabel interval adalah variabel yang dihasilkan dari pengukuran, di mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat suatu pengukuran yang sama. Yang keempat, variabel rasio adalah variabel yang dalam kuantitatifnya mempunyai hanya 0 mutlak. Berikut macam-macam variabel berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Yang pertama, variabel aktif, yaitu variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti seperti temperatur ruangan, frekuensi kekerasan dalam acara TV. Yang kedua, variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Peneliti tidak dapat melakukan perubahan yang menyangkut variabel pada subjek
penelitian seperti umur, tingkat kecerdasan, dan status sosial. Selanjutnya, macam-macam variabel atau jenis-jenis hubungan antara variabel. Yang pertama, hubungan simetris. Meliputi kedua variabel merupakan indikator dari sebuah konsep yang sama. Kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Kedua variabel saling berkaitan secara fungsional, di mana satu berada yang lainnya pun pasti berada. Hubungan yang kebetulan semata-mata. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana satu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Yang ketiga, hubungan asimetris. Hubungan antara stimulus dan respon, hubungan antara disposisi dan respon, hubungan antara ciri individu dan disposisi atau tingkah laku. Arti ciri di sini adalah sifat individu yang relatif tidak berubah dan tidak dipengaruhi lingkungan seperti seks, suku bangsa, kebangsaan, pendidikan, dan lain-lain. Hubungan antara prakondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Hubungan yang imanen antara dua variabel. Hubungan antara tujuan ends dan cara means. Yang keempat, berbagai hubungan asimetris. Yang pertama, hubungan asimetris dua variabel. Hubungan antara tiga variabel. Pengukuran variabel. Merumuskan definisi operasional variabel-variabel. Kita masuk pada pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan. Itu menurut karya Dinata atau Abdurrahman. Selanjutnya, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian disebut studi populasi atau studi sensus. Itu menurut Ari Kunto. Selanjutnya, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian sampel dan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dalam peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Itu menurut Sugiono. Selanjutnya, teknik sampling atau teknik pengambilan sampel adalah satu cara pengambilan sampel yang representatif. Dari populasi pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Itu menurut karya Dinata. Selanjutnya kita masuk pada teknik sampling. Yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang keempat, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Selanjutnya, cluster sampling atau kita kenal area sampling. Teknik ini digunakan menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari satu negara, provinsi, atau kabupaten.
Yang berikut yaitu non-probability sampling, ialah teknik sampling yang tiada memberikan kesempatan peluang pada action. Selanjutnya, systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut. Selanjutnya, kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Selanjutnya, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Selanjutnya, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil dan menjadi besar. Selanjutnya, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pedoman menentukan jumlah sampel yang pertama dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi tar hasil penelitian dengan jalan. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat memberikan keterangan yang sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kelima, merupakan penghematan yang nyata dalam soal waktu, tenaga, dan biaya bila dibandingkan dengan pecahan lengkap. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sampel. Yang pertama, derajat keseragaman dari populasi. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, presisi yang dikehendaki dari penelitian. Yang keempat, biaya tenaga dan waktu. Itulah hasil dari PPT saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.